Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda diberikan terus kekuatan bersama dengan keluarga. Dan saya Bung Ropan, kembali akan mereview apa yang terjadi dalam lanjutan pertandingan memasuki di pekan ke-37, pertandingan-pertandingan tunda yang dimainkan oleh beberapa klub dini hari, dan salah satu yang sangat mencekam terjadi di Stadion Goodison Park di kota Liverpool. Everton seperti bangkit dari kubur. Kenapa demikian? Karena saat mereka menjamu Crystal Palace, wakil dari London ini, datang ke Goodison Park, di babak pertama mereka seperti hilang. Situasi, kondisi bagaikan gelap gulita yang ada di markas mereka. 2 gol dari Crystal Palace seakan-akan membuat mereka ini sudah terseret untuk menuju ke zona merah, zona degradasi. Karena kalau kalah melawan Crystal Palace, ini akan berbahaya bagi pasukan Frank Lampard. Mereka akan tandang dalam pertandingan terakhir nantinya untuk menghadapi Arsenal di Emirates. Karena Arsenal punya kepentingan untuk bisa menang, dan ini harus menang melawan Everton agar mereka bisa punya asa lagi bersaing dengan Spurs yang berada di peringkat keempat yang sudah mengkudeta mereka, sehingga Arsenal turun di posisi kelima. Makanya pertandingan Everton menghadapi Crystal Palace ini dipandang sangat-sangat penting. Mereka sebelum menuju ke Emirates, mereka harus menyelesaikan laga ini melawan Palace dan tidak boleh imbang, apalagi kalah. Di saat itu, pada dini hari mereka di 45 menit pertama sudah tertinggal 2-0. Stadion itu bagaikan seperti menyaksikan adanya pemakaman di malam hari. Itu sepi, tegang semua. Gol Crystal Palace diawali oleh sundulan Mateta. Pemainnya memanfaatkan umpan cross yang dilayangkan oleh Eze, dan dia Mateta menggetarkan gawang Jordan Pickford. 1-0. Kemudian Jordan Ayew datang untuk memperbesar keunggulan dari Crystal Palace. 2-0. Ini juga membuat situasi yang saya katakan tadi di awal begitu mencekam. Luar biasa. Ketegangan demi ketegangan. Bukan saja dari Frank Lampard dan tim kepelatihan, pemain-pemain cadangan yang duduk di bench, pemain juga Everton yang di lapangan juga seperti hilang akal, frustrasi ketika mereka tidak bisa untuk mencetak gol di babak pertama. Bahkan bukan tertinggal dengan 1 gol, atau katakan mereka masih bermain imbang. Ini masih mendingan kalau sebelum mereka istirahat, jeda di 45 babak pertama dengan hasil imbang. Tapi ini tertinggal dengan 2 gol, padahal mereka harus bisa menang. Tidak boleh imbang. Kesempatan mereka harus datang di babak kedua. Dengan sisa 45 menit, terasa ini sangat sulit. Berat untuk bisa membalikan keadaan di saat Everton tertinggal dengan 2 gol. Padahal juga bagi Crystal Palace ini tidak menentukan. Crystal Palace tidak punya misi apa-apa karena sudah aman. Tidak akan jatuh mereka ke jurang degradasi. Tetapi Palace bermain untuk bisa meraih 3 poin untuk mereka bawa dari Goodison Park. Tapi di babak kedua, suasananya berubah, situasinya berubah. Pemain-pemain Everton nothing to lose. Bermain menikmati saja pertandingan dan terus bisa melakukan pressing yang sangat tinggi. Pemain-pemain belakang Seamus Coleman itu ikut naik mendukung Holgate. Mason Holgate ikut ada di sana. Ada Michael Keane juga bantu menyerang. Mikolenko juga naik terus, bisa membantu serangan ketika lini depan Everton kurang begitu berfungsi. Padahal di sana masih ada Richarlison, masih ada Dominic Calvert-Lewin, ada Gordon yang bermain di sana, ada Andre Gomez, ada Alex Iwobi. Tetapi mereka sulit mendapatkan itu sejak babak pertama. Sebelum pemain belakang akhirnya Michael Keane yang ada di kotak penalti dari sebuah set piece, Michael Keane ini bisa memanfaatkan tandukan dari pemain belakang, rekan dia yang bermain di center back, Mason Holgate. Dan bola ini jatuh pas di kaki Kane. Dan dia menembak dengan kaki kiri saja untuk mempressing bola ke
tiang agak sebelah kanan gawang lawan dan dia menaklukkan penjaga gawang dari Crystal Palace. Dan 2-1 ini menjadi titik balik bagi Everton untuk terus menekan dan meraih kemenangan. Gol Michael Keane ini membawa mereka itu begitu bersemangat, determinasi mereka sangat tinggi. Mereka terus mengurung pertahanan dari lawan, dari Crystal Palace ini. Sehingga datanglah gol-gol yang menentukan langkah mereka untuk tetap bertahan di Liga Premier Inggris. Tidak turun terdegradasi untuk hadir di divisi Championship. Richarlison menyamakan kedudukan 2-2. Diawali pergerakan dari Demarai Gray, memberikan umpan dan bola liar di depan gawang. Diselesaikan oleh Richarlison. Skor 2-2 ini membuat stadion menjadi gemuruh. Di Goodison Park menyambut gol Richarlison ini. Karena mereka butuh 1 gol lagi. Ini gol tercipta di menit ke-75. Mereka bermain begitu tinggi. Dengan memang penguasaan bola juga masih tetap unggul tipis dari Crystal Palace. Tetapi bagaimana tekanan dengan counter attack yang sangat baik yang dibuat oleh pemain-pemain Everton ini yang selalu menyulitkan bagi lawan. Setelah menit 75, 10 menit kemudian, Dominic Calvert-Lewin datang dengan tandukan kepala yang mematikan untuk menggetarkan gawang Jack Butland. Jadi aman buat Everton ketika mereka bisa mendapatkan gol 5 menit sebelum waktu normal selesai. Demarai Gray mengirim umpan ini dan dalam situasi banyak pemain dalam kotak penalti, termasuk pemain-pemain Crystal Palace. Tetapi bola datang tepat dengan timing Calvert-Lewin melompat untuk bisa menyundul bola. Dan gol. 3-2. Meledaklah Goodison Park. Beberapa penonton harus melompat keluar sehingga harus diatasi oleh tim keamanan setempat untuk bisa mengembalikan mereka ke tempat, ke kursi masing-masing. Ini karena euforia yang berlebihan yang dilakukan oleh penonton ketika Calvert-Lewin bisa membuat gol. Lampard di pinggir lapangan itu kegirangan bersama seluruh staf kepelatihan, pemain-pemain cadangan, bangkit berdiri, bersorak gembira menyambut gol Calvert-Lewin ini 3-2. Dan ketika wasit memunyikan peluit tanda pertandingan berakhir, seluruh penonton turun tumpah ruah masuk ke dalam lapangan, tidak bisa lagi diatasi. Mereka ini seperti menyambut Everton juara liga saja, karena Everton itu nyaris terdegradasi. Ketika menang dengan 3 poin ini aman sudah, walaupun masih ada 1 pertandingan sisa. Melawan Arsenal mereka tidak peduli, karena ini tidak berpengaruh lagi. 2 tim yang ada di bawah mereka yang terus menekan Everton, yaitu Burnley dan juga Leeds, tidak akan mungkin. Kedua tim ini hanya memiliki 35 poin. Kalaupun mendapatkan 3 poin cuma 38. Tidak sanggup untuk bisa melewati Everton yang sudah meraih 37 poin. 39 poin bagi Everton dari 37 pertandingan yang mereka mainkan. Artinya ini aman buat mereka. Suasana itu mereka seakan-akan seperti bangkit dari kubur di sini. Itu penuh di lapangan. Dan Lampard larut dalam suasana gembira, berpelukan. Mereka ini kalau bisa melihat pemandangan yang memang dia tidak bisa bayangkan, karena dia baru 3,5 bulan yang berada diambil untuk bisa menangani Everton dalam kondisi yang memang goyah, kena turbulensi, tetapi dia mampu untuk bisa menyelamatkan Everton ini dari ancaman untuk turun ke kasta kedua di divisi Championship. Makanya wajar mereka itu bersorak gembira, euforia yang luar biasa, pesta yang mungkin bisa terjadi di sini karena mereka bisa membalikan keadaan dari tertinggal 2 gol dan mereka itu bisa mendapatkan 3 gol di babak kedua. Padahal sedikit kalah dalam penguasaan bola, sedikit saja kalah. Namun dalam percobaan menembak mereka lebih unggul dari Crystal Palace. Ada 12 percobaan menembak, kemudian ada 6 on target, 3 menghasilkan gol. Dan on target itu memang lebih banyak di babak kedua dibanding dengan Crystal Palace. Crystal Palace itu hanya 7 kalau tidak salah. 7 coba mereka melakukan percobaan menembak. Ada 5
mereka on target, tapi cuma 2 yang bisa menggetarkan gawang Jordan Pickford. Maka selamatlah bagi Everton. Mereka tidak pusing lagi, tidak bisa memikirkan lagi untuk pertandingan berikut melawan Arsenal. Kalah pun melawan Arsenal ini mereka sudah aman. Dan yang paling penting buat Everton bahwa mereka tetap stay, tetap bertahan. Jadi kota Liverpool itu tetap ada 2 klub. Ada The Reds Liverpool dan juga ada Everton yang terus bisa bersaing dalam pertarungan Derby Merseyside yang kita ketahui bersama. Selalu ini juga ikut mewarnai, menegangkan di kompetisi Liga Premier Inggris dengan keberadaan Everton dan juga dengan Liverpool. Dalam saat bersamaan juga Burnley itu keluar dari zona merah, menarik Leeds itu turun ke posisi 18 Leeds dan Burnley di posisi 17 karena Everton ada di posisi 16, sudah aman Everton. Jadi tinggal satu saja, apakah Leeds akan keluar turun bersama dengan Watford dan Norwich atau Burnley setelah bermain imbang 1-1 dengan Villa, mereka ini aman, mereka bisa keluar dengan 1 poin ini. Memang posisinya sama. Kalau lihat dari poin 37 pertandingan, posisi mereka 35 poin dan 35 poin. Sama seperti Leeds. Namun mereka unggul dalam selisih gol dari Leeds. Sehingga pertandingan nanti menentukan di saat Burnley akan menjamu Newcastle, Burnley harus menang. Dengan kemenangan mereka aman, tapi ditolong karena mereka bermain di kandang. Tapi tidak boleh menganggap enteng juga karena yang datang adalah Newcastle United, tim yang lagi on fire, yang sedang bagusnya. Jadi ini harus hati-hati bagi Burnley. Burnley kalah atau Burnley imbang katakan, kemudian Leeds menang di saat Leeds harus bertandang ke Brentford. Pasti Leeds akan lolos. Berat juga melawan Brentford karena mereka bukan bermain di Elland Road, mereka bermain di markas Brentford. Memang Brentford sudah aman. Apakah Brentford akan tetap memberikan jalan buat Leeds? Sulit juga. Kalau katakan Leeds menang, kemudian di Turf Moor Burnley bisa menang melawan Newcastle, ya Burnley akan lolos. Posisi dari Leeds memang Leeds harus menang untuk menjaga, melihat dengan berharap bahwa Burnley tergelincir. Paling tidak imbang lah kalau tidak kalah melawan Newcastle. Kalau kalah dan Leeds menang pasti Leeds akan keluar. Namun kesempatan ini tidak akan dibiarkan, tidak akan dilewatkan oleh anak-anak Burnley. Apalagi bermain di markas mereka. Mereka tidak ingin dipermalukan dan mereka harus bisa mengalahkan Newcastle yang tidak punya kepentingan lagi buat Newcastle. Karena Newcastle yang tadinya yang di paruh pertama tahun lalu mereka ada di zona merah, bahkan dibayang-bayangi dengan degradasi, sekarang mereka sudah keluar, sudah aman, dan bisa saja Burnley akan mendapatkan jatah untuk tetap bertahan di Liga Premier dan Leeds kembali untuk turun bertarung di divisi Championship juga bersama dengan Watford dan Norwich. Memang rame kita lihat di posisi bawah untuk saling menghindar keluar dari zona degradasi. Sama juga ketika terjadi di perebutan tempat keempat. Chelsea mengakhiri laga dia dengan Leicester itu 1-1, membuat mereka 71 poin. Sepertinya aman, udah pasti aman di posisi ketiga karena mereka unggul jauh. Kalau kalah melawan Leicester ini juga bisa memungkinkan Spurs akan ambil untuk pertandingan terakhir karena sama-sama dengan 37 pertandingan. Tapi sekarang walaupun Chelsea itu kalah dalam pertandingan terakhir, tapi tidak mungkin lah karena mereka Watford mereka hadapi pasti aman, mereka akan menang. Katakan kalau kalah, Spurs juga menang. Spurs sekarang posisi di tempat keempat dengan 68 poin. 3 poin di belakang Chelsea. Kalaupun menang dan katakan Chelsea kalah lah, posisi sama, jauh dalam selisih gol. Chelsea tetap di urutan ketiga. Tidak bisa akan tergoyahkan. Karena Chelsea itu plusnya tuh tinggi. 42, sementara dengan Spurs cuma 24. Jadi dalam 14 gol selisihnya jauh. Tetapi kalau melawan dengan tim yang ada di papan bawah, saya rasa tim asuhan Thomas Tuchel ini akan menang dengan mudah dan mereka akan finish dengan 74 poin. Tinggal tergantung sekarang duel antara Arsenal dan Spurs. Arsenal ingin naik tapi harus menang melawan Everton. Pasti menang lah katakan. Karena Everton sudah lolos, sudah lega. Dan mereka menang di Emirates. Tidak mungkin Arsenal berselisih 2 poin di belakang Spurs. Spurs 68, mereka 66. Dengan posisi 37 pertandingan yang sama. Mereka berharap Spurs tergelincir. Kalau imbang pun dengan Spurs, misalnya posisi sama poin dengan Arsenal antara Spurs akan tetap lolos karena punya selisih gol yang lebih bagus. Spurs harus kalah melawan Norwich, Spurs akan tandang.
Sementara Arsenal di kandang harus juga menang melawan Everton. Nah, ini yang akan ditunggu. Apakah Norwich mampu mengalahkan Spurs? Spurs lagi bagus. Sulit untuk mengalahkan tim asuhan Antonio Conte. Yang menjadi masalah bagi Arsenal ketika mereka kalah melawan Newcastle dengan 2 gol, dan ini membuat mereka patah arang sini. Habis semua pemain terduduk di lapangan karena mereka tahu pertandingan terakhir berat. Walaupun mereka menang, sulit untuk bisa menghadang Spurs karena mereka akan bermain melawan dengan tim peringkat paling bawah di klasemen yang sudah terdegradasi seperti Norwich. Jadi 4 besar akan diambil oleh City, Liverpool, Chelsea, dan Spurs. Sementara 2 ke Liga Eropa itu antara Arsenal dan juga Manchester United. Sementara West Ham berpotensi untuk hadir di Conference League. Itu yang menjadi gambaran di IPL pada musim ini. Sementara kalau bicara siapa yang degradasi, saya pikir sudah ada 2, Norwich dan Watford, satu lagi Leeds. Burnley akan selamat karena bermain di kandang, Burnley bisa mengatasi Newcastle, dan apapun yang terjadi di Brentford dengan Leeds, tetap Leeds akan terdegradasi turun ke bawah. Kita akan lihat nantinya perkembangan sampai di 22 Mei apa yang akan terjadi. Apakah ada akan kejutan-kejutan atau keajaiban yang bisa terjadi juga di dalam mengakhiri pertandingan pada musim ini. Kita nantikan. Sampai di sini, Anda juga jangan lupa nanti sore ya, kita akan mengumumkan giveaway pemenang bagi 10 orang yang akan mendapatkan masing-masing Rp200.000 persembahan dari Leones, di mana Anda sudah mengirimkan ke leones.id. Ada 1.000 lebih jawaban yang masuk, dan setelah beberapa kali disortir, diundi ada 40 kalau tidak salah, yang nantinya pada sore nanti akan saya umumkan bersama dengan Meilan Nangoy. Itu di Central Park. Kita akan mengumumkan 10 orang pemenang yang sudah tepat menebak Liverpool dan Madrid lolos ke final UCL yang akan bertarung di Stade Frank Saint-Denis di kota Paris. Dan siapapun yang menang masih ada giveaway yang nantinya harus Anda ikuti. Ini 5 pemenang nantinya, siapa yang akan juara, Liverpool atau Madrid, tapi itu di final. Yang paling penting kita ikuti dulu, tunggu pengumuman siapa 10 orang yang namanya akan diputar, yang akan live, kemudian keluar dan kami akan bacakan langsung 10 orang ini. Pada jam 4 sore, jangan lupa, jam 4 sore Jumat ini. Sampai di sini. Ciao.